Budidaya kelor oleh Apsari Ida Hayun Tias, Balai Penyuluhan Pertanian Caringin, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tahun 2023. Pendahuluan. Tanaman kelor sudah mulai dimanfaatkan 2000 tahun sebelum Masehi atau 5000 tahun silam sebagai bahan ramuan obat-obatan. Di Indonesia, kelor banyak ditanam di daerah Aceh hingga Nusa Tenggara Barat. Daun kelor memiliki banyak manfaat karena mengandung nutrisi yang cukup lengkap bagi kesehatan sehingga dijuluki superfood. Mengenal tanaman kelor. Kelor termasuk famili Moringaceae, merupakan tumbuhan perdu berumur panjang, berupa semak atau pohon dengan ketinggian 7-12 meter, batangnya berkayu, tegak, berwarna putih kotor, berkulit tipis, dan mudah patah. Cabangnya jarang, arah percabangan tegak atau miring, serta cenderung tumbuh lurus dan memanjang. Kelor terdiri dari beberapa spesies, namun yang berkembang di Indonesia adalah spesies Moringa oleifera Lem. Kandungan nutrisi kelor. Dalam 2 gram daun kelor terkandung 14 kalori dan beragam nutrisi berikut ini. Protein 2 gram, karbohidrat 1,8-2 gram, zat besi 0,8 mg, magnesium 8,8 mg, kalium 70 mg, kalsium 38-40 mg, vitamin C sebesar 11 international unit, vitamin A 600 international unit, dan folat 8,5 mikrogram. Selain itu, daun kelor juga mengandung vitamin B6 dan B2 atau riboflavin, dan dalam 100 gram daun kelor segar mengandung vitamin C yang dapat mencukupi 157% dari kebutuhan gizi dalam sehari. Menurut F.G. Winarno tahun 2018 menyebutkan bahwa pada 100 gram daun kelor kering mengandung senyawa berikut, yaitu protein 2 kali lebih tinggi dari yogurt, vitamin A 7 kali lebih tinggi dari wortel, kalium 3 kali lebih tinggi dari pisang, kalsium 4 kali lebih tinggi dari susu, dan vitamin C 7 kali lebih tinggi dari jeruk. Manfaat tanaman kelor. Yang pertama, kelor sebagai bahan pangan. Kelor termasuk salah satu pangan super yang memiliki fungsi sebagai pangan bergizi tinggi dan mengandung bahan kimia alami fitokimia yang berkhasiat untuk kesehatan. Dengan kandungan nutrisi yang lengkap seperti di atas, maka daun kelor memiliki pilihan untuk pangan sehat. Bahkan di Afrika, kelor telah digunakan sebagai makanan untuk mengatasi malnutrisi pada anak. Selain itu, sebagai bahan pangan, kelor dapat diolah sebagai sayuran pendamping makanan pokok seperti sayur bening, daun kelor, dan botok daun kelor, serta sebagai kudapan ringan seperti bolu kelor dan stik kelor. Manfaat lain dari tanaman kelor adalah kelor sebagai tanaman obat. Yang pertama, kelor dapat menurunkan kadar gula darah karena daun kelor meningkatkan efektivitas kerja hormon insulin. Yang kedua, mengatasi peradangan. Peradangan merupakan respon alami tubuh terhadap infeksi atau cedera. Ekstrak daun kelor dipercaya mengandung zat yang dapat mengurangi peradangan. Yang ketiga, kelor dapat mengontrol tekanan darah. Daun kelor banyak mengandung kalium dan antioksidan. Berkat kandungan tersebut, tanaman diketahui bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah dan mencegah hipertensi.
Yang keempat, kelor dapat memelihara kesehatan dan fungsi otak. Kandungan antioksidan dalam kelor bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan fungsi otak, termasuk menurunkan resiko penyakit Alzheimer dan penyakit Parkinson. Yang kelima, kelor menghambat pertumbuhan sel kanker. Ekstrak daun dan kulit batang pohon kelor terbukti efektif menghambat pertumbuhan sel kanker seperti kanker payudara, pankreas, dan usus besar. Manfaat daun kelor tersebut diduga berkat kandungan antioksidannya yang dapat mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Yang keenam, kelor dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Ekstrak daun kelor diketahui dapat melindungi tubuh dari berbagai jenis kuman seperti Salmonella typhi penyebab tifus, Escherichia coli penyebab diare, dan Streptococcus aureus penyebab infeksi kulit. Manfaat tanaman kelor lainnya sebagai tanaman obat yaitu yang ketujuh, kelor menunda penuaan. Sebagai antioksidan, biji kelor juga telah diproduksi menjadi minyak kelor yang berfungsi sebagai krim anti penuaan, pelembab, pelindung kulit dari radikal bebas, polusi, dan paparan sinar matahari, serta memberikan nutrisi tinggi pada kulit. Yang kedelapan, kelor dapat mencegah kanker usus besar. Biji kelor memiliki kandungan serat yang tinggi, yaitu sebanyak 46,78%. Serat tersebut diketahui bagus untuk mencegah kesehatan pencernaan dan menurunkan risiko kanker usus besar. Yang kesembilan, kelor dapat mengatasi edema. Edema adalah pembekakan yang terjadi akibat penumpukan cairan pada jaringan tubuh. Penelitian yang diterbitkan pada jurnal Dakar Medical menunjukkan kelor memiliki kandungan anti-inflamasi yang berguna untuk mengobati peradangan dalam tubuh seperti pada edema. Manfaat selanjutnya dari tanaman kelor adalah untuk lingkungan. Tanaman kelor yang mudah dibudidayakan dan berupa perdu setinggi 7-12 meter dapat menjadi tanaman penghijauan. Di beberapa daerah, kelor ditanam di lahan gersang dan tetap tumbuh subur. Daunnya selain untuk sayur juga dijadikan pakan ternak. Selain untuk penghijauan, kelor juga dapat menjadi sumber pupuk kompos. Serasah tanaman dan daun-daun yang tidak terpakai dapat difermentasi menjadi kompos. Budidaya kelor. Syarat tumbuh kelor. Kelor atau moringa termasuk tanaman yang mudah tumbuh pada ketinggian 0-1000 meter di atas permukaan laut, paling baik jika tumbuh pada ketinggian kurang dari 300 meter di atas permukaan laut. Suhu lingkungan yang disukai kelor antara 25-35 derajat Celcius dengan curah hujan 250-2000 mm per tahun. Tumbuhan subur pada tanah berpasir atau lempung berpasir atau poros berporos dengan pH tanah 5-9. Dalam pembudidayaan kelor, perlu dilaksanakan persiapan lahan sebagai berikut. Pilih lahan dengan jenis tanah subur pada tanah berpasir atau lempung berpasir dengan pH tanah 5-9 dan tidak berlayap. Hindari juga tanah liat karena akan lengket saat basah dan sangat keras ketika kering. Bersihkan lahan dari semak agar lebih aman untuk tempat tumbuh kelor. Langkah selanjutnya dari budidaya kelor, persiapan bibit kelor. Kelor sangat mudah ditanam baik dengan menggunakan stek maupun biji. Perbanyakan dengan stek cenderung memberikan produksi biomas yang lebih banyak karena tanaman akan menghasilkan banyak cabang yang rimbun. Perbanyakan dengan biji menyebabkan tanaman cenderung tumbuh ke atas dengan batang utama dan percabangan yang sedikit. Bibit dari stek batang berasal dari batang kelor ukuran panjang 0,5 sampai 1,5 meter dan diameter 4-5 cm. Persiapan bibit kelor dari stek batang.
Batakan stek yang digunakan sebaiknya berasal dari tanaman yang sehat dan berumur lebih dari 6 bulan. Penggunaan stek lebih cepat hasilnya, namun memiliki kekurangan, di mana tanaman tidak memiliki sistem perakaran dalam. Selain itu, tanaman akan lebih sensitif terhadap angin dan kekeringan, serta serangan rayap. Bibit keluar dari biji. Sebaliknya, bibit kelor yang berasal dari biji pertumbuhannya lebih lamban, namun memiliki perakaran yang kuat. Menanam dengan biji dari biji kelor memiliki kelebihan seperti lebih produktif, tahan penyakit, dan tahan lama hingga 50 tahun. Penanaman dengan batang hanya bisa bertahan paling lama 30-40 tahun dan rentan penyakit. Pembibitan kelor dari batang. Caranya, siapkan batang kelor ukuran 30-50 cm dan diameter 3-5 cm. Potong batang secara mendatar agar akar dapat tumbuh lebih cepat dan lebih banyak. Masukkan stek kelor ke dalam polybag yang telah berisi campuran tanah dan pupuk kandang matang. Selanjutnya, letakkan polybag di area yang teduh dan siram secara rutin. Sedangkan pembibitan kelor dari biji. Caranya, pertama pilih biji kelor berkualitas dan jemur biji di bawah sinar matahari selama 1 jam. Kedua, rendam biji dengan air hangat, ambil biji yang mengapung untuk ditanam. Lalu, siapkan polybag lalu isi dengan campuran tanah dan pupuk kandang matang. Keempat, semai biji di dalam polybag lalu letakkan di tempat teduh. Kelima, siram semaian secara rutin. Keenam, pindahlah bibit umur 7-12 hari ke polybag yang lebih besar sampai siap tanam. Penanaman bibit kelor. Budidaya kelor yang bertujuan untuk tujuan komersil sebaiknya menggunakan bibit dari biji agar lebih kokoh. Untuk mendapatkan hasil yang baik, perlu tahapan berikut. Pertama, buat lubang tanam ukuran 40-40 cm dengan kedalaman 30-40 cm dengan jarak tanam 1x1 meter. Isi lubang dengan pupuk kandang sebanyak 1,5 kg per lubang dan biarkan selama 1 minggu sebelum proses penanaman pohon kelor. Penanaman dengan bibit kelor. Setelah 1 minggu, masukkan bibit pohon kelor yang telah berukuran 30-50 cm ke dalam lubang. Padatkan tanah agar bibit kelor dapat berdiri tegak dan siram secara rutin. Lalu, jika bibit berasal dari stek, maka stek kelor ditanam dengan posisi miring. Ujung batang dicacah terlebih dahulu dengan kemiringan hingga 90 derajat. Bagian yang dicacah itulah yang harus bersentuhan dengan tanah. Ikat batang kelor ke tiang penyangga agar tidak mulai roboh. Tunggu hingga mulai tumbuh tunas dan membentuk ranting yang lebat. Pohon kelor yang sudah rimbun akarnya akan kuat. Perawatan tanaman kelor. Yang pertama, penyiraman. Penyiraman pohon kelor cukup setiap 5-7 hari sekali atau ketika tanah tampak kering. Terlalu banyak penyiraman dapat mengakibatkan pembusukan akar pada musim kemarau. Penyiraman dilakukan setiap hari, bisa pagi atau sore hari. Perawatan tanaman kelor. Pemupukan. Pemupukan dilakukan setelah 3 bulan penanaman menggunakan pupuk kandang. Pupuk diletakkan dalam alur di sekitar tanaman. Jumlah pupuk yang dibutuhkan 10-15 kg per hektar. Alternatif pupuk organik dapat dibuat sendiri yang berasal dari campuran kotoran sapi, kotoran burung, daun trembesi, air kelapa, bongkol pisang, dan urin sapi. Perawatan tanaman kelor selanjutnya adalah penyiangan. Agar bisa tumbuh kuat dan sehat, pohon kelor harus mendapatkan sinar matahari langsung dan perawatan. Perawatan selanjutnya dari tanaman kelor adalah pengendalian OPT kelor. Yang paling sering mengganggu kelor adalah hama belalang, jangkrik, dan ulat. Serangga ini menggigit dan mengunyah bagian tanaman yang mengakibatkan kerusakan daun, tunas, bunga, tunas, buah, atau biji.
Serangan serangga lebih sering terjadi di daerah kering atau pada awal musim kering ketika serangga tidak dapat menemukan sumber bahan pangan hijau lainnya. Solusi terbaik dalam mengatasi serangan yang parah adalah dengan memotong batang pohon. Penggunaan insektisida dan pestisida sebaiknya menggunakan bahan organik seperti ekstrak daun mimba, insektisida dan pestisida organik lainnya yang tersedia di pasaran juga dapat digunakan. Pengendalian hama pada kelor. Serangan rayap juga dapat merusak perkebunan kelor. Untuk mengatasi rayap dapat dilakukan beberapa pilihan langkah sebagai berikut. Pertama, tebarkanlah pasta biji mimba ke tanah atau berikanlah ekstrak daun jarak agar atau ekstrak kulit mahoni di sekitar pangkal batang. Kedua, tumpukan abu di dasar tanaman. Yang ketiga, buat perangkap rayap menggunakan mangkuk berisi jerami basah, tanah, dan limbah sayuran lainnya. Mangkuk diisi pada pagi hari, simpan pada bagian tanah yang rendah dengan mengubur dasar mangkuk dan ditutupi dengan dedaunan kering untuk mempertahankan kesejukan. Perangkap ini harus diperiksa setiap 24-48 jam. Jika harus menggunakan insektisida sintetis, maka pilih yang paling beracun seperti pyrethroid, yaitu Decis, Karate, dan Clartan. Rayap tetap aktif selama 20 hari atau lebih, bahkan dalam kondisi panas atau berangin. Pyrethroid membunuh telur-telur Lepidoptera. Pengendalian penyakit pada kelor dari serangan jamur. Penyakit yang paling banyak menyerang tanaman kelor adalah serangan jamur, terutama jamur Cercospora spp dan Septoria lycopersicii. Gejalanya berupa bintik-bintik coklat yang muncul di daun dan kemudian menyebar menutupi permukaan daun. Daun akan menguning dan gugur. Penyakit yang disebabkan oleh Alternaria juga sering menyerang dengan gejala berupa bercak warna coklat gelap dan bintik-bintik membentuk lingkaran konsentris pada sudut daun. Tanda hitam atau coklat juga muncul pada cabang-cabang. Jamur ini dikenal sebagai Alternaria solani. Gunakan fungisida nabati untuk mengatasi serangan jamur-jamur tersebut. Pengendalian penyakit pada kelor. Penyakit Ganoderma ditandai dengan daun yang tampak menguning, batang busuk, dan akhirnya tanaman mati. Untuk mengatasinya, tanaman yang sakit dicabut dan bekas lubang tanamannya dijangkau lalu disemprot dengan trichoderma dengan dosis 200 ml per hektar. Lalu biarkan lubang terpapar matahari selama 2-3 hari. Pestisida nabati yang dibuat dari daun mimba juga dapat digunakan untuk menyemprot lubang dari bekas tanaman tersebut. Untuk serangan jamur Cercospora spp dan Septoria lycopersicii dapat menggunakan larutan yang terbuat dari serai, daun sirsak, dan empon-empon yang disemprotkan setelah 1 minggu pemanenan. Panen dan pasca panen kelor. Panen. Pemanenan dapat dilakukan mulai tanaman berumur 3 bulan. Daun yang dipanen adalah daun yang telah berwarna hijau tua. Daun kelor dipanen dengan cara petik tangkai daun atau potong cabang. Namun jika potong cabang, maka ada bagian pucuk tanaman yang ikut dipanen. Waktu panen yang baik adalah pagi atau sore hari. Hasil panen ditampung dalam keranjang. Setelah itu pisahkan anak daun dari tangkai daun dengan cara dilorot. Anak daun yang telah dipisahkan dari tangkainya harus segera diproses sebelum melampaui 4 jam setelah panen. Sementara itu, tangkai daun kelor yang difermentasi menjadi kompos dan daun yang muda dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak. Pasca panen kelor. Yang pertama, pengeringan daun kelor. Hasil panen anak daun kelor yang telah terkumpul harus segera dikeringkan agar lebih tahan lama dan dapat diolah menjadi produk lain. Pengeringan dapat menggunakan 3 cara, yaitu menggunakan sinar matahari, rak bersusun, dan oven pengering. Pengeringan menggunakan matahari dapat dilakukan dengan cara
Meletakkan tampah atau wadah yang berisi anak daun kelor di area yang tidak terkena matahari langsung dan cukup angin. Lalu, aduk daun kelor setiap 12 jam. Jika cuaca tidak hujan, daun kelor akan kering dalam waktu 1-2 minggu. Pasca panen kelor, pengeringan daun kelor. Hasil panen anak daun kelor yang telah terkumpul harus segera dikeringkan agar lebih tahan lama dan dapat diolah menjadi produk lain. Pengeringan dapat menggunakan 3 cara, yaitu menggunakan sinar matahari, rak bersusun, dan oven pengering. Pengeringan dengan menggunakan matahari dapat dilakukan dengan cara meletakkan tampah atau wadah yang berisi anak daun kelor di area yang tidak terkena matahari langsung dan cukup angin. Kemudian aduk daun kelor setiap 12 jam. Jika cuaca tidak hujan, daun kelor akan kering dalam waktu 1-2 minggu. Pengeringan daun kelor menggunakan rak bersusun. Letakkan rak di ruang tertutup dengan suhu 35-50 derajat Celcius dan daun dihamparkan di rak dengan ketebalan sekitar 2 cm. Lakukan pembalikan secara berkala agar keringnya merata. Pengeringan cara ini membutuhkan waktu 2 hari atau sampai kadar airnya tinggal 5%. Sedangkan cara pengeringan lain dengan menggunakan oven pengering adalah nyalakan oven dengan suhu 35-60 derajat Celcius. Masukkan loyang berisi daun kelor ke dalam rak oven, lalu aduk daun kelor setiap 20 menit. Setelah 1 jam, daun sudah kering dengan kadar air sekitar 5%, dengan ciri hancur jika diremas. Daun yang telah mengering harus segera disimpan dalam wadah plastik food grade dengan ciri daun yang kering berwarna hijau. Daun kelor dapat siap digunakan untuk diolah dengan tahap selanjutnya. Beberapa produk olahan kering. Daun kelor. Daun kelor dapat dijual dalam bentuk kering atau dry food dalam kemasan botol atau plastik. Sedangkan biji kelor yang tua dijual sebagai benih, bahan obat, dan bahan pembuatan minyak camel kelor. Ada beberapa aneka pengolahan dan pemanfaatan daun kelor dan biji kelor. Di antaranya, yang pertama, daun teh kelor. Cara pembuatan teh daun kelor adalah petik dan pisahkan daun kelor dari tangkainya, bersihkan kotoran-kotoran yang menempel dengan air, tiriskan daun kelor, dan letakkan daun kelor di tampan. Lalu taruh nampan tersebut di udara terbuka. Daun yang kering disimpan dalam wadah tertutup. Cara penyajian teh daun kelor adalah sebagai berikut. Pertama, daun kelor kering 2 sendok makan, 1 liter air. Cara pembuatan, masukkan 2 sendok daun kelor kering ke dalam panci berisi air mendidih. Tutup dan tetap panaskan selama 5 menit. Saring daun kelor untuk memisahkan serpihan daun. Teh daun kelor siap diminum. Yang kedua, tepung daun kelor. Proses pembuatan tepung kelor melalui tahap berikut. Siapkan daun kelor yang sudah kering dengan kadar air sekitar 5%. Haluskan dengan menggunakan blender atau penggiling bumbu atau grinder. Saring bubuk kelor menggunakan saringan yang halus. Untuk pasar ekspor, tingkat kehalusan diminta adalah 200-500 mes. Cara menggunakan tepung kelor. Tepung ini ditambahkan ke dalam minuman atau makanan seperti jus, smoothie, bubur, sup, dan sereal atau oatmeal dalam 10 gram bubuk kelor mengandung 35 kalori, 0,05 gram lemak, 5 gram karbohidrat, 3 gram protein, 150 mg kalsium, 2 mg zat besi, dan 160 mg potasium. Yang ketiga, minyak daun kelor. Minyak daun kelor berkhasiat untuk kesehatan rambut dan kulit. Bahan yang digunakan ialah daun kelor dan minyak alami seperti minyak kelapa. Berikut cara pembuatannya. Pisahkan anak daun kelor dari tangkainya, cuci daun dan keringkan sisa air cuciannya.
Cacah daun kelor dengan pisau, ambil minyak kelapa secukupnya, lalu masukkan cacahan daun kelor sambil diaduk-aduk terus dan daun menyatu dan tenggelam dalam minyak. Panaskan mangkok yang berisi campuran minyak dan daun kelor tersebut di dalam panci berisi air. Aduk terus campuran minyak dan daun selama 30 menit sampai minyak menjadi berwarna hijau. Dinginkan campuran tersebut. Setelah dingin, saring dengan kain penyaring, lalu kemas minyak ke dalam botol dan minyak siap digunakan. Pembuatan minyak biji kelor. Minyak biji kelor diperoleh dari perasan kernel biji kelor yang diambil dari polong yang matang dan kering di pohon. Untuk mendapatkan 1 liter minyak biji kelor dibutuhkan 7,5 kg biji kelor. Minyak biji kelor berwarna kuning dan kaya antioksidan dan tahan sampai 5 tahun. Berikut pembuatan minyak biji kelor secara sederhana. Pertama, pisahkan kulit dari biji kelor dan ambil bagian daging dalamnya atau kernel. Kedua, sangrai kernel agar cukup kering, lalu haluskan dengan blender atau penggiling bumbu sehingga menghasilkan bubuk. Ketiga, larutkan bubuk kernel dengan air hangat, lalu aduk-aduk. Keempat, peras larutan bubuk kernel menggunakan kain penyaring sehingga terpisah antara ampas dan larutannya. Yang kelima, panaskan larutan hingga air menguap dan diperoleh minyak biji kelor. Yang keenam, minyak biji kelor siap dikemas dan digunakan. Sedangkan cara pembuatan minyak biji kelor secara semi-mekanis dapat dilakukan dengan cara pisahkan kulit biji dan kernel kelor. Kemudian kernel kelor dimasukkan dalam mesin pemeras ulir atau screw press. Kemudian minyak akan keluar dari saluran minyak, sementara atas kernel akan keluar di saluran ampas. Proses ini menghasilkan minyak alami murni dari kernel biji kelor tanpa campuran bahan apapun. Sekian pemaparan mengenai budidaya kelor dan manfaatnya, dan kami ucapkan terima kasih.